Oke. Kamera on. Cewek pulang. Haha. Ini spionnya kendor anjay, minta ganti. Jadi udah gua kencengin pakai obeng, tetap aja masih kendor-kendor, guys. Jadi tidak gua kencengin dah. Yo, check sound 1 2 3. Halo semuanya, selamat datang di Bersky Channel ya, dengan Bambang di sini, dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Bersky Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Biar makin semangat lagi kontennya, coy. Terima kasih banyak ya buat para subscriber Bersky Channel ya, user Repo Koperasi terutama. Ya, tanpa teman-teman gue bisa apa gitu ya. Oke, jadi ceritanya ini gue baru beres banget dari sel Jalan Baru, ngopi doang ya, nggak ngisi bensin. Gue percaya sama Repo Koperasi, nggak gue isi bensinnya karena irit cuy, gitu. Repo Koperasi nggak tuh ya. Oke ya, gue kemarin bikin postingan di 2 grup Facebook ya, yang temanya sama, Honda Repo terutama ya. Temanya sama, Honda Repo. Gue posting dengan pertanyaan yang sama gitu ya. Apa sih kelebihan motor Repo ya menurut temen-temen nih, dari generasi pertama yaitu Repo lancip ya. Kalau gue ngomongnya Repo lancip ya, ada orang bilang Repo jangkrik, Repo jangkrik lagi ya, jangkrik apa gitu, lupa gue. Ada Repo lancip, Repo pilot ya, yang generasi pertama tuh sebutannya ya, pokoknya Repo aja, Repo generasi pertama. Terus ada lagi Repo absolut ya, alias generasi keduanya, sama generasi ketiganya yaitu Repo injeksi gitu ya. Injeksi itu ada 3 nih Repo injeksinya nih. Ada Revo Fit yang generasi 3 nih, ada Revo Fit, Revo FI, dan Revo X ya. Meskipun yang varian FI itu sekarang udah masuknya ke Revo Fit gitu. Jadi yang Revo FI yang pelek cast wheel itu ya, yang pelek cetak kayak gini nih, yang kayak gua nih, masuknya ke Revo X gitu. Nah, itu aja sih ya sekelumit sejarahnya yang pertama itu ya. Jadi singkatnya itu Repo itu ada 3 generasi ya. Generasi pertama itu ada Repo pilot yang gue bilangnya tadi. Generasi kedua itu ada Revo absolut. Revo absolut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu Revo absolut, yang kedua itu Revo Fit, yang ketiga itu Repo DX, yang keempat nih yang motor gagal produk itu ya, Revo AT gitu ya, alias Revo Matic. Ya, motor bebek tapi Matic gitu ya. Gimana ceritanya coba? Nah, yang jadi udah 4 generasi tersebut, gue keimpit truk. Yang generasi ketiga itu adalah Revo injeksi ya. Varian injeksi itu ada Revo Fit, Revo FI, yang gua pakai ini Revo FI ya. Dan yang generasi terakhir itu ada Revo X gitu. Jadi sekarang itu yang varian FI-nya itu udah masuknya ke Revo X gitu ya. Revo Fit ya Revo Fit gitu. Tadinya kan ada 3, Fit, FI, yang gua ini sama yang X. Nah, sekarang cuman ada 2 ya, Revo Fit sama Revo X gitu. Gak ada Revo doang gitu. Ini gue yang Revo doang, makanya tulisannya Revo FI gitu. Nah, apa sih kelebihannya ya? Kelebihannya itu yang pertama adalah ya, motor ini sangatlah irit guys. Menurut beberapa komentar yang ada di grup Facebook yang gue posting. Takut mentok ya. Jadi yang pertama itu adalah Revo ini sangatlah irit guys. Dan gue setuju itu dengan komentar beberapa teman-teman yang ada di grup itu ya. Dan komentarnya hampir sama cuy, Revonya irit guys gitu. Itu kelebihannya gitu ya. Jadi kelebihannya itu motor ini tuh sangat irit cuy, menurut beberapa user Honda Revo di seluruh Nusantara ini ya. Nah, pokoknya yang jelas ini motor mesinnya irit guys ya. Konsumsi bahan bakarnya itu sangatlah irit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah motornya ini sangat tangguh guys. Gue bayangin aja, nggak ada itu motor yang kayak Revo gitu ya. Tangguhnya kenapa coba? Tangguhnya itu udah bisa diajak kemana-mana cuy. Lo ajak terabasan hayu, lo ajak naik gunung, turun gunung hayu gitu ya. Lo ajak di perkotaan gini enak banget cuy gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, tangguh, mesinnya bertenaga cuy. Nah, untuk yang bertenaga ini gue kasih tanda kutip ya. Kenapa sih gue kasih tanda kutip? Gue udah posting sebelumnya di keluh kesah Revo Koperasi ini, yang versi FI ini.
Ya, gua kasih kutipnya apa? Yang pertama, tergantung dulu nih. Tergantung dari lu dapat unit yang mana. Nah, dari sekian banyak gua kasih apa ya? Survei ya. Ternyata untuk mesin yang lebih bertenaga itu adanya di Revo injeksi lagi. Yang lebih bertenaga tuh Revo Absolute gitu ya. Yang karburator lebih bertenaga, dan lebih bertenaga gitu. Kenapa sih gue nyebutnya 3 kali lebih bertenaganya? Ya iyalah. Zaman dulu itu kan build quality mesinnya tuh bagus-bagus gitu ya. Nggak kayak yang sekarang-sekarang gitu. Bahkan sampai motor metiknya pun rangkanya potong gitu. Nah, jadi yang bertenaga ini gue kasih tanda kutip ya. Pertama, kalau lu beli Revo injeksi yang sekarang-sekarang, lu ya berharap banyak lah gitu ya, berdoa gitu. Semoga dapat unit yang bagus gitu. Karena kalau nggak dapat yang bagus, ya itu dapatnya yang nggak ada tenaganya alias ngempos gitu ya. Biasanya ada kecacatan pabrik, baik itu di segi kampas koplingnya atau gigi rasionya atau dari mesinnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk yang bertenaga ini rata-rata ya hampir 90% orang lebih memilih Absolute gitu. Berdasarkan survei gua nih ya. Dan itu emang fakta, soalnya gue juga kan di Lampung kan ada yang punya Revo Absolute tuh. Ya gua juga tuh. Om gua lah punya Revo Absolute, om gua punya. Terus dulu juga tetangga gua juga punya Revo Absolute dan gua sering pakai. Emang bener lebih bertenaga Revo Absolute untuk jangka panjang gitu ya. Emang kalau dari awal-awal sih sama aja gitu tenaganya, tapi ketika udah masuk jangka panjang, Revo Absolute lebih unggul telak gitu ya. Ditambah dengan Revo yang lancip itu yang 100 cc itu juga tenaganya mirip-mirip cuy. Ajib dah pokoknya mah itu. Jadi bertenaga dalam arti apa? Buat yang motor Revo Absolute dan yang Revo Pilot itu. Revo injeksi bisa nggak sih bertenaga? Bisa saja. Bisa saja dengan catatan pertama, lu maintenance dulu itu mesinnya ya. Di maintenance-nya dengan apa? Lakukan tune up ya. Tune up itu biayanya murah kok, nggak mahal loh gitu ya. Paling kisaran 150.000 aja udah seger lagi tuh mesin ya. Karena biasanya kalau dari keluar pabrik tuh biasanya agak lain gitu. Makanya mending kalau udah keluar dari pabrikannya tuh lu langsung maintenance aja itu motor gitu. Kalau udah mulai ada yang aneh-aneh dalam waktu beberapa bulan ke depan gitu, langsung aja maintenance. Takutnya kayak yang gua kemarin ini ya, rantai keteng ternyata harus ganti gitu ya. Jadi itu ya, untuk bertenaga gua sangat acungi jempol untuk motor Revo bertenaga. Emang bener bertenaga cuy, tapi bertenaganya itu buat yang keluaran karburator gitu ya. Buat injeksi ya lu harus sedikit ada tips and trick dengan cara apa? Tune up, itu aja sih. Baru keluar dari dealer jangan lupa di tune up motornya, dan sering-sering rawatlah motornya ya. Nah, itu sih yang gua rangkum dari komentar teman-teman ya. Terus berikutnya ada lagi, motornya ini sangat stabil guys. Iya bener ya, motornya ini sangat stabil. Apalagi semakin banyak beban yang dibawa semakin stabil bro, asli. Motor gua ini kan sering gua bawa semen gitu ya, galon gitu, itu makin berat makin stabil cuy. Soalnya ya itu kebantu sama shock breaker belakang yang ganda ini, yang gua acungi jempol lah shock breakernya gitu. Kalah gitu, kalau brand sebelah itu kalah shock breakernya daripada shock breaker dari motor ini ya. Nah, pokoknya shock breaker motor ini tuh semakin berat semakin stabil. Cuman kalau buat bawa sendiri kayak gua ini ya, kalau udah dibawa sendirian ini agak limbung cuy gitu, agak limbung ya, agak, tapi tidak mengurangi keseimbangan dari motor ini gitu. Soalnya buktinya kan gua masih bisa corneringan di puncak tuh buktinya. Dan nggak terjadi apa-apa tuh. Jadi itu ya, stabil cuy. Emang bener ini motor suspensinya stabil banget gitu ya. Nah, terus berikutnya motor ini sangatlah murah. Murah dari segi pembelian maupun spare partnya. Bener. Motor injeksi ini mesinnya mirip dengan Revo yang Absolute. Cuman beda di perintilan, ada yang pakai injeksinya. Nah, perintilan yang pakai injeksinya apa? ECU, throttle body ya, dan komponen kelistrikannya dibandingkan yang Absolute gitu. Tapi kalau dari part-partnya sama, KWB dengan KWW sama gitu. Nah, makanya kenapa partnya murah ya? Ya karena komponen substitusinya banyak gitu. Buat Revo injeksi kode KWW bisa pakai kode KWB Revo Absolute.
gitu ya. Terus buat yang repo pilot alias repo yang cepet ya, gue bisa pakai mesin Supra gitu, soalnya kode mesinnya sama cuy gitu ya. Yang Supra X ya, Supra X cepet gitu, itu sama banget itu, Supra X, Supra Pit gitu, itu sama gitu. Nah kalau yang repo injeksi bisa pakai yang repo absolut, makanya spare partnya murah dan murah juga di harga penjualannya. Itu kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini harganya ini yang repo varian tertinggi, ini varian tertinggi ya sebelum lahirnya repo X. Ini tuh motor tuh masih harga 15 juta cuy baru gitu. Sekarang kan udah tinggi banget tuh, udah mahal banget tuh ya sekarang tuh, efek inflasi gitu. Nah makanya kalau sekarang dengan harga sekitar 17 juta 17-18 juta ya, makanya orang-orang mikir dua kali gitu ya, mending beli Matic gitu, Matic ada kok yang 18 juta. Makanya motor bebek semakin tertinggal penjualannya gitu, karena harganya mirip-mirip sama Matic gitu. Kalau zaman dulu kan motor Matic itu beda 1 juta gitu, lebih mahal gitu. Kalau sekarang kan hampir mirip-mirip harganya. Nah seperti itu. Jadi ada yang bilang murah, emang bener murah, tapi pada zamannya gitu. Kalau zaman sekarang orang-orang mikir dua kali gitu ya, mikir sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau kebutuhan jalurnya lebih cenderung ngoper-ngoper gigi ya berarti belilah repo gitu ya. Nah informasi tambahan aja, varian revo ini ya keluar ketika Honda Supra X ya, Supra X sama Pit S kalau nggak salah tuh ya. Zaman Pit S itu muncul dan lagi ramenya motor bebek, lagi nyari desain-desain motor yang sedikit sporty gitu ya, makanya lahirlah motor revo gitu. Dan motor revo ini kastanya itu satu tingkat di bawah Supra X gitu, Supra X 125. Dan itu memang fakta sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau lu pengen yang motornya bertenaga, belilah Supra X, sedikit bertenaga ya. Tapi kalau pengen yang murah ya belilah revo gitu. Tapi dua-duanya sama-sama mesinnya bandel kok gitu, nggak ada yang mesinnya bapuk gitu. Jadi gitulah ya. Nah kelebihannya ada yang murah. Terus kalau dari sudut pandang gua untuk modifikasi, revo ini emang paling enak cuy. Lu mau modifikasi road race, modif jadi motor drag, atau dimodif jadi motor kontes, ini enak banget gitu ya. Kenapa sih enak? Ya itu karena spare partnya melimpah gitu. Spare part modifikasinya itu banyak gitu. Jadi jangan khawatir lah kalau buat modif-modif gitu. Nah jadi itu dari gua beberapa kelebihannya, dan kelebihan yang lainnya bakal gua tampilkan di sini berdasarkan dari sudut pandang pengguna Honda Revo gitu. Ya, jadi dari gua cukup sampai di sini ya. Begitulah kelebihan-kelebihan motor Revo yang makanya gua sekarang gak ada kepikiran untuk menjual motor Revo gitu. Karena sudah terlanjur sayang. Ditambah motor itu tuh emang kalau mau dipakai capek bisa gitu. Dipakai capek bisa. Dipakai apruk-aprukan bisa. Dipakai agak santai dikit, apalagi lebih bisa gitu. Dari gue cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton. Like video ini jika Anda suka, dislike aja kalau enggak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.